Kecombrang, kantan, atau honje adalah sejenis tumbuhan rempah dan merupakan tumbuhan tahunan berbentuk ternak. Buah, bunga, serta bijinya dimanfaatkan sebagai bahan sayuran. Honje berwarna kemerahan seperti jenis tanaman hias pisang-pisangan. Kuntung bunganya sering dijadikan lalap atau direbus lalu dimakan bersama sambal. Honje juga dapat dimanfaatkan sebagai sabun dengan dua cara, menggosokkan langsung batang semu honje ke tubuh dan wajah, atau mememarkan pelepah daun honje hingga keluar busa yang harum. Langsung gunakan sebagai sabun. Tumbuhan ini bisa juga digunakan sebagai obat untuk penyakit yang berhubungan dengan kulit termasuk campak. Tumbuhan bernama latin Etlingera elatior ini kaya akan nutrisi. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat manfaat dari bunga kecombrang ini. Bunga kecombrang dilengkapi dengan berbagai mineral penting seperti magnesium, kalsium, zat fosfor, potasium, dan zinc. Juga mengandung nutrisi gizi dan non-gizi, termasuk protein, lemak, karbohidrat, energi, dan serat. Bunga kecombrang banyak tumbuh di sekitar kita. Orang yang tahu manfaat dari tanaman ini kerap menjadikan kecombrang bahan buruan dan rebutan. Pastinya di setiap wilayah, kecombrang memiliki tradisi khas untuk menggunakan bunga ini sebagai bahan makanan. Sering sih, tapi dijadiin sama sambal gitu. Kalau misalnya manfaatnya buat kesehatan sih kurang lebih katanya dia bisa kayak nahan sel kanker gitu nggak sih? Kemarin jadiin sayur. Iya, sayur. Enggak, cuman baru makan sekali doang. Olahan bunga kecombrang memang selalu membuat lidah menari. Di samping aromanya yang eksotis dan rasanya yang unik, tanaman herba ini juga tak kalah menggoda dari segi kesehatan. Bagaimana dunia medis memandangnya? Saksikan pembahasan mengenai fakta dan mitos seputar kecombrang dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini. Halo pemirsa Ayo Hidup Sehat, kali ini kita mau bahas mengenai suatu tanaman yang unik banget namanya. Itu kalau misalnya mama aku tuh selalu buat sambel, terus pakai honje. Aku sih taunya namanya honje, terus waktu tadi dibilang kecombrang, apaan sih kecombrang, nggak tahu, taunya honje. Oh ini honje namanya ya, honje. Oke, nah tapi ini kalau kita lihat ya, ini tanaman ini sebenarnya beda-beda. Ini mungkin bedanya waktu ketika dia udah kuncup, ini kuncup, ini waktu udah berbunga ya. Ini gitu. bunga. Nah, hanya kita harus tahu nih bahwa tanaman ini dipercaya memiliki beberapa khasiat medis katanya bisa menyembuhkan ini dan menyembuhkan itu. Nah itu penasaran tuh dok. Sebelum kita ngalor ngidur, langsung kita panggil saja dokter di sini kita pada hari ini, Dr. Samuel Utoro. Dr. Samuel. Halo. Dok. Selamat siang. Dok, ini kita ngomong soal kecombrang. Nah, kalau kita lihat ini ada sambal katanya campuran kecombrang. Ini katanya punya banyak gizi juga nih. Iya, baunya tapi emang khas ya. Kayak seger gitu loh. Ya, coba deh kamu yang nyobain. Nggak mau. Baunya enak. Iya. Gimana dok, ini mengenai kecombrang nih kita mau bahas nih. Iya, sebenarnya kalau kecombrang sendiri itu sehat nggak sih? Kecombrang itu sehat. Sehat? Sehat. Banyak kegunaannya lah buat kesehatan. Ini katanya bagus untuk menjaga kesehatan payudara. Mitos atau fakta? Nah, kalau kesehatan payudara dia mitos. Oh mitos, kenapa Mitos. dokter? Kenapa? Karena dia tidak ada zat yang dapat mengaktifkan kelenjar apa, dia enggak. Oh, Jadi kesehatan payudara itu kan maksudnya pasti supaya payudaranya tetap Kencang, menarik, ya, menarik. kencang. Katanya kan ada getahnya soalnya. Iya. Tadi kita ngomong Enggak, soal itu. Enggak ya? itu mitos. Bisa ya? Mitos. Emang apa dalam kandungan apa nih yang bisa berfungsi untuk payudara sebenarnya kalau? Dia Zat ada satu jenis tumbuhan juga, tapi sekeluarga. Sekeluarga. Sekeluarga Tapi itu bukan. udah diteliti. Oh, itu Jadi apa? kandungannya hampir sama. Apa Hampir sama itu dok? jahe. Jahe. Ya, itu satu keluarga. jahe masih satu sebenarnya. keluarga nih? Satu keluarga. Kok nggak masih. mirip ya? Tapi baunya nggak sama. Itu punya efek melancarkan ASI. Oh. Jadi makanya banyak suka dibilang kecombrang ini dapat melancarkan ASI juga karena kandungannya hampir sama. Nah katanya kalau berhubungan dengan ASI nih dokter ya, katanya ini kalau ibu menyusui itu tidak boleh mengkonsumsi kecombrang atau honje ini. Oh itu fakta. mitos. Oh itu mitos juga ya. Nggak apa-apa karena ini kan tumbuh-tumbuhan biasa. Ini alami ya? Alami ya. Bagus ya dokter dan ya. tidak beracun.
Dan tidak beracun. Ya. Nah, tapi kalau getahnya sendiri juga nggak masalah juga. Nggak apa-apa kecuali yang alergi. Alergi. Kalau alergi Nah, dia dari bisa batuk-batuk. Batuk-batuk ya. Dari tadi nggak bisa batuk ya, Dita Enggak, ya. ini Cium-cium enak itu. banget sih. Nah, kita lagi ngomong soal kecombrang ini karena kecombrang ini memang seringkali kita taunya hanya dalam ketika udah dimasak. Jadi aku sendiri baru lihat nih aslinya seperti ini. Nah, ngomong-ngomong tadi kembali lagi ya soal getah dan manfaat dari kecombrang ini, katanya ini bisa air perasannya membuat pulih, sembuhkan luka, robek karena luka. Mitos atau fakta? Ya, jadi itu fakta. Kenapa? Karena beneran? Bener, karena dia punya efek kan, dia bisa juga digunakan jadi sabun. Oh. Ya, buat ngebersihin sabun. Sabun itu kan sifatnya basah. Nah, basah itu mengalami yang disebut saponifikasi. Dia punya efek antiseptik. Oh, gitu ya. Oh, Iya. jadi ini ada antiseptiknya? Iya. Nah, makanya dia dikatakan berguna buat kulit yang bermasalah. Buat kulit terutama yang buat bermasalah. yang luka ya. Nah, itu dipakai ini dia Tapi, bakterinya akan terkendali. oke. Ya, masih kagum ya, sementara Dita masih kagum dengan kecombrang ini, Dok. Kita bahas mitos dan fakta yang selanjutnya ya. Tanya ekstrak daun dan bunga kecombrang itu bisa membunuh larva nyamuk demam berdarah. Mitos atau fakta? Itu fakta. Oh iya, terus Fakta. diapain dokter? Ditaruh aja direndam di air di tempat-tempat yang ada larva nyamuk. Kenapa nggak kita langsung buang aja itu airnya? Bisa kan? Lebih- Tapi nanti tetap tumbuh ya, jadi kalau harus diiniin dulu, dibunuh dulu. Iya, jadi ini dipotong kecil-kecil, dimasukin ke wadah, ke tempat yang sering banyak nyamuk sehingga banyak larvanya. Nah, Jadi itu dipotong-potong aja nih, Ya, langsung aja, ya, langsung langsung. ya, Kalau direndam. misalnya kita kayak taruh bak mandi gitu dok. Ya boleh. Taruh di bak Ditaruh Tapi di kalau bak kita mandi pakai air ini Tapi gimana? kan Anda kalau di bak mandi airnya kan selalu terkuras. Larva nyamuknya nggak keburu dia hidup di situ, udah kepake airnya. Kan yang menyebabkan nyamuk-nyamuk itu bersarang, air yang tergenang untuk waktu cukup lama. Oh, jadi gitu ternyata. Jadi aman ya dokter ya? Ya, Nah tapi katanya rajin konsumsi kecombrang itu bisa menyembuhkan kanker dokter. itu bener nggak dokter? mitos, itu mitos. Ya kalau misalnya itu saya berharap iya dokter. Saya berharap fakta. Itu mitos. Sebenarnya bukan menyembuhkan kanker, tapi Mencegah. Oh, seseorang terkena kanker. Kenapa? caranya gimana? Kenapa? Jadi gini loh, kanker itu multifaktorial penyebabnya banyak. Salah satunya adalah radikal bebas. Nah, kecombrang tinggi antioksidan. Dari yang tadi saya bilang zat warna merahnya. Zat warna merahnya itu kandungan antioksidannya tinggi. Nah, antioksidan itu yang menangkal radikal bebas. Tapi kan dokter kalau kita pakai yang hijau dokter, bukan yang warna merahnya. Oh, Tapi banyak tetap satu bunganya batang. juga dipakai. Tetap campuran. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, pernah mendengar kata tumbuhan kecombrang tidak? Kecombrang atau disebut dengan honje ini merupakan sejenis tumbuhan rempah dan merupakan tahunan berbentuk ternak yang buah, bunga, dan bijinya dimanfaatkan sebagai bahan sayuran. Nah, pemirsa tahu tidak? Kecombrang bunganya dilengkapi dengan berbagai mineral penting seperti magnesium, kalsium, dan lainnya. Bahkan termasuk protein, lemak, karbohidrat, energi, dan serat. Wah, lengkap sekali ya kandungan yang ada di dalam kecombrang. Tumbuhan yang satu ini pasti bisa menyehatkan jika dikonsumsi secara rutin, karena kandungan pada kecombrang bisa menyehatkan tubuh. Ternyata tumbuhan ini memiliki antioksidan dan antibakteri yang terletak pada bunga kecombrang. Terdapat antioksidan yang tinggi tentu bermanfaat untuk menangkal kerusakan sel dalam tubuh kita. Tinggi kandungan antioksidan ini membuat kecombrang dikenal sebagai tanaman anti kanker loh pemirsa. Sebab mampu memperlambat kerusakan yang terjadi akibat pertumbuhan sel kanker.
Wow, ternyata cuman bunga aja ya, terus manfaatnya tuh banyak, terus macam-macam, ada magnesium dan lain-lain. Itu terus apalagi tadi Dan yang tumbuhan paling menarik, antioksidan. antioksidan. Makanya waduh, padahal terus tapi aku lihat-lihat perhatiin ini bunganya bagus juga ya. Kalau udah mekar ya. Udah mekar, kalau masih kuncup Cantik. ini lucu ya. Iya. Nah, tadi ngomongnya kalau tadi mengenai antioksidan, sebenarnya bukan cuma anti kanker manfaatnya dokter ya? Iya, semua. Jadi sesuatu yang dirusak oleh radikal bebas akan dapat ditangkal dengan antioksidan. Tapi dokter ya, ini kita lanjut aja ke fakta mitos nih ya. Katanya kalau dengan sering konsumsi honje ini, kecombrang ini, itu bisa menimbulkan asam urat. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Oh, emang ada zat apa ini yang katanya mitos. bisa bikin asam Gini, urat? tumbuhan yang bisa menyebabkan naiknya asam urat itu tumbuhan warna hijau tua. Oh, hijau tua. Itu purinnya tinggi. Purin itu zat untuk di dalam tubuh nanti diolah menjadi asam urat. Kalau ini Kalau warnanya ini merah kan ya? enggak, warnanya merah dan batangnya juga enggak hijau tua. Mungkin yang dikira batangnya kali. Atau mungkin teman-temannya kecombrang dimakan pakai apa, itu yang bikin asam urat Iya, kali itu. Ya. betul. Ya. Nah, tapi ini kalau ngomong-ngomong soal makan nih, masyarakat percaya bahwa kalau makan kecombrang ini bikin sembelit. Nah loh, mitos atau fakta? Jadi dia tidak akan membuat sembelit. Kenapa? Karena dia justru akan membuat buang air besar kita akan lebih lancar. Oh, berarti ini mitos Kenapa? ya, dokter Karena ya? seratnya kan tinggi. Ya. Ya? Oh, ini mitos. Iya, mitos. Wow, justru ini seratnya tinggi. Seratnya tinggi akan mempermudah buang air besar. Kalau gitu sambal saya di rumah semuanya pakai honje setelah ini. Kecombrang. Kalau fakta mitos selanjutnya nih ya dokter ya, katanya kecombrang ini honje terus ya, mampu itu menghambat pertumbuhan bakteri. Loh, iya. Karena dia punya efek tadi saya bilang, dia bersifat seperti sabun, dia punya efek antiseptik. iya, Antiseptik mengendalikan bakteri. Tapi kalau misalnya kita udah makan gini, udah diolah nih dokter kita di makanan gini, kalau misal dalam perut kita itu juga tetap antiseptik. Hilang dong. Efek antiseptiknya hilang kalau sudah diolah, dimasak, apalagi kena panas hilang. Itu kan buat yang masih segar begini batangnya. Aku mau Oke. coba belah nih. Nih dokter kita lihat ya, Ya. kita batangnya. Coba. Oke, apa tuh isinya, Dit? Isinya batang. Iyalah ya. Ada getahnya keluar nggak? Nah, itu dia getahnya yang punya efek antiseptik. Mana dokter Dia getahnya? seperti sabun. Nah, berarti seluruh bagian dari tumbuhan ini sebenarnya bermanfaat ya, Dok ya? Ya, Kalau bermanfaat kita sekali. belah ini bunganya? Kalau di batang itu tingginya, seratnya tinggi. Oh, saatnya tinggi. Oke, sekarang bunganya mau dibelah nih. Oke, ya. Wah, brutal juga Dita ya nih sebenarnya. Iya, kan ibu-ibu rumah tangga kalau masak begitu. Oh. Tada. Bentuknya mirip jantung loh nih. Lucu ya Heeh. bentuknya? Ya itu makanya. Getahnya lebih banyak di bunga ya dok ya? Ya, dan lihat di Kok tengah ada di, pinknya? di tengahnya masih ada warna merahnya tetap. Iya, warna itu yang pink. bagus antioksidan itu. Oh ini yang bagus Iya. nih, yang pink nih. Nih yang bagus ya kan, yang pink ini. Ini antioksidannya tinggi ya dokter ya? Ya. Kalau gitu yang buat makan, yang buat cabai yang bunganya aja kalau gitu ya, jangan batangnya biar antioksidannya tinggi. Iya nggak? Antioksidan itu kalau udah dibuat cabai, Anda kan seperti ini dicampur dengan minyak yang panas. Hati-hati, antioksidan itu begitu kena panas terbuang semua. Buang, hilang. Jangankan kena panas, di waktu Anda potong seperti ini, banyak yang terbuang. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal lah dari Dalam antioksidan keadaan mentah dipotong-potong, Ya. nah itu dicampur dengan sambal apa Otak. pakai Oh. bawang. Tadi aku juga mau bilang itu langsung gitu. bilang potong aja terus mentah langsung makan. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya bisa ya. Nah, berikutnya ini fakta mitos berikutnya. Katanya orang percaya bahwa ini bisa dipakai sebagai pengawet alami, mitos atau fakta. Dia kan punya antiseptik, Ya. berarti fakta. Artinya kalau dia sebagai pengawet, dia akan membunuh bakteri Ya. yang ada. Secara jelasnya maksudnya gimana nih? Gimana kalau untuk orang mau menjadikan kecombrang ini pengawet? Pengawet, ada makanan, Anda mau awetkan, dia dipotong-potong ini, Hah? diremes-remes, kan keluar semua tuh getah-getahnya. Iya. Nah, disitulah dia punya efek antiseptiknya. Oke, kita langsung aja ke fakta mitos berikutnya nih, dokter. Katanya kalau kita dengan mengkonsumsi kecombrang itu bisa mengobati berbagai penyakit kulit, terutama eksim tuh yang kayak kebakar, kayak bekas luka yang kebakar gitu ya dok? Kalau Iya. eksim, mitos. Oh, kalau Karena eksim eksim itu dasarnya penyakit alergi.
Lain dengan luka ada bakteri, nah itu bisa. Oh, kayak Itu kebelah fakta. pisau gitu. Langsung Ya, sembuh nggak? karena Kebelah ini pisau. punya efek membunuh bakteri kan, silahkan. Kalau Tapi sakit hati kalau ya sembuh eksim nggak gitu. Coba. Kalau eksim ya nggak bisa ya. nggak soalnya bisa, karena dasar dasarnya penyakitnya alergi. Bahkan apa mungkin emang ini juga punya ada alergi juga Bisa mungkin menyebabkan alergi. Karena bagaimanapun kalau Iya. benda dari luar sampai ke dalam tubuh kita Iya, bisa bikin semua reaksi. zat bisa bikin alergi. Oke, berarti Tapi dokter katanya misalnya nih ya, fakta mitos selanjutnya katanya kalau misalnya kita dengan mengkonsumsi kecombrang ini katanya itu bisa mengurangi bau badan dengan terus tiba-tiba bau Ya. badan kita menjadi bau kecombrang. Itu fakta atau mitos dokter? bau sambal ini nih. Jadi gini, Menghilangkan bau badan itu. kalau kita makan itu mitos. Oh. Yang ada si ini satnya nih yang dipotong kecil-kecil terus digosok, dipakai di badan. Oh, berarti ini fakta. Iya, karena Kalau itu batang- dia punya efek seperti sabun untuk Oh, membersihkan. iya benar kan jadi bau kecombrang badannya. Jadi parfum kecombrang. Coba deh bikin label baru, Dit. Iya, parfum Honje. Oke, keren juga tuh kayaknya. ya. Tapi ini ngomong-ngomong nih, tadi kecombrang tadi kita tahu banyak banget manfaatnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari kecombrang ini, Dok? Ya, manfaatkan dalam kondisi yang mentah seperti ini. Jadi, kenapa? Karena banyak zat-zat gizi di dalam satu jenis buah atau tumbuhan itu akan rusak kalau kita panaskan. Artinya kalau dimasak itu akan ada banyak terbuang zat gizinya. Terutama kecombrang ini kan tinggi antioksidan. Antioksidan itu begitu dia kena suhu panas 70 derajat dia akan banyak terbuang. Terus kalau gitu yang misalnya kalau kita masak berarti kandungan apa nih yang ada di masakan itu yang dari kecombrang ini dokter? Yang masih tersisa? Yang masih tersisa, itu semua zat sebenarnya tetap ada. Kan tadi dikatakan ada magnesium, ada kalsium, tapi itu semua kadarnya rendah. Oh, Kemudian rendah ya. ada protein, yang tinggi, yang khas pada kecombrang itu yang disebut antioksidan itu. Dari zat warnanya ini, yang tinggi antioksidannya, dan antioksidan itu yang menangkal radikal bebas. Tapi antioksidan kalau diolah, dipanaskan, itu akan terbuang. Oke. Terima kasih dokter sudah memberikan Terima kasih. pencerahan yang mengenai kecombrang. Kecombrang. Ini tanaman super nih berarti nih. Iya, Nah. karena emang kebanyakan makanan itu pakai kecombrang semua. Nah, tapi tahu nggak selain kecombrang ini, Dok, kita akan bahas di segmen berikutnya sesuatu yang warisan nenek moyang dan ini tentunya sangat bermanfaat dan kita tahu bahwa ini mungkin punya kita bilang mukjizat. Wah, apa nih? Jamu-jamuan kita bahas sesaat lagi.